Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program pada hari ini. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balitbang SDM bersinergi dengan perguruan tinggi terbaik dunia dan Global Technology dan Badan Lembaga Internasional berupaya meningkatkan kompetensi SDM bidang digital melalui berbagai program pelatihan. Salah satu pelatihan yang dilakukan yakni pelatihan program Pelatihan Digital Leadership Academy yang bermitra dengan United Nations ASEAN and Pacific Training Center for Information and Communication Technology from Development bersama pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mulai hari ini hingga 4 Oktober 2023. Kementerian Komunikasi dan Informatika menggandeng United Nations ASEAN and Pacific Training Center for ICT for Development dalam menyelenggarakan pembukaan Digital Leadership Academy di Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Baso Saleh, selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kominfo mengatakan, program Digital Leadership Academy ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan awareness pada pimpinan di lingkungan pemerintah provinsi di Yogyakarta, para pembuat kebijakan dalam mendorong percepatan transformasi digital. Acara yang dilakukan secara blended learning atau pembelajaran online dengan tatap muka ini mulai dibuka hari ini 4 September hingga 5 Oktober 2023. Selanjutnya peserta pelatihan yang mengikuti kegiatan DLA Yogyakarta sebanyak 36 orang. 31 berasal dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selebihnya dari Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta masing-masing 1 orang. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Litbang SDM Hari Budiarto menyampaikan, pelatihan dan visitasi program Digital Leadership Academy pada tahun 2023 telah sukses dilakukan di 4 kota sebelumnya, yakni pertama di Jawa Barat, kedua Sumatera Utara, ketiga Gorontalo, Sulawesi Utara, keempat di Singapura, dan terakhir di Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta. Kami menyelenggarakan pendidikan vokasi yang menyiapkan kader-kader pimpinan, kader-kader profesional untuk mereka bisa merubah Indonesia ini menjadi Indonesia digital, membentuk, mewujudkan masyarakat digital. Informasi selanjutnya pemirsa, salah satu anggota boyband Korea Selatan Choi Siwon hadir dalam KTT ke-43 ASEAN 2023. Choi Siwon diundang menjadi pembicara dalam salah satu agenda KTT ASEAN. Anggota boyband Super Junior asal Korea Selatan Choi Siwon hadir dalam gelaran ASEAN Business and Investment Summit 2023. Dirinya diketahui merupakan Duta Besar Regional UNICEF untuk Asia Timur dan Pasifik. Ia dilantik sebagai Duta Kehormatan peringatan 50 tahun hubungan Indonesia dan Korea Selatan pada 10 April 2023. Dalam pidatonya, Choi Siwon akan menyampaikan visinya tentang ASEAN pada 2045. Siwon menyoroti peran rasa saling percaya dan pemahaman dalam hubungan antara masyarakat. Hubungan antara masyarakat diyakini Siwon merupakan landasan bisnis dan investasi internasional. Pemirsa, sebagai negara yang kaya akan budaya, Indonesia memiliki banyak tarian daerah untuk ditampilkan menyambut tamu negara. Seperti tarian Nusantara yang disajikan menyambut kedatangan para pemimpin ASEAN. Tarian Nusantara akan menyambut para tamu ASEAN hingga 5 September 2023. Pemerintah DKI Jakarta memberikan suguhan tarian Nusantara di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tarian ini khusus disajikan untuk menyambut kedatangan tamu negara dalam KTT ke-43 ASEAN. Tarian Nusantara aktif tampil sejak tanggal 3 September dan akan berakhir pada tanggal 5 September 2023, seiring dimulainya KTT ke-43 ASEAN. Seperti saat Perdana Menteri Timor Leste Sanana Gusmao tiba di Terminal Khusus VVIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sanana Gusmao terekam kamera ikut bergoyang menikmati tarian Nusantara. Begitu juga dengan Perdana Menteri Cook Island, Mark Brown, yang datang pertama kali di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Perdana Menteri Mark juga turut menikmati tarian Nusantara. Tarian Nusantara disebut Kepala Biro Kerjasama Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi, ditarikan oleh 90 penari yang setiap harinya siaga secara bergantian di Bandara Soekarno-Hatta. Tarian Nusantara memiliki formasi 8 orang yang terbagi dalam 2 baris. Para penari dilengkapi kostum khusus dengan warna yang berganti-ganti. Para penari bekerja menggunakan sistem shift dengan waktu kerja pukul 6 pagi hingga 12 siang,
12 siang hingga 5 sore, lalu 5 sore hingga pukul 10 malam. Tarian Nusantara ini menjadi diplomasi pemerintah Indonesia dalam memperkenalkan kekayaan budaya ke mata dunia. Dari tanggal 3, 4, dan 5, itu ada rangkaian presidensi yang akan diterima di Bandara Soekarno-Hatta, sehingga kami menurunkan perharinya 90 penari Betawi khususnya, yaitu kita melakukan 3 shift, Mbak. Jadi dari jam 6 sampai ke jam 12, jam 12 sampai jam 5, jam 5 sampai jam 10 malam. Dengan setiap shift itu ada 3 kelompok penari yang siap menyambut para delegasi turun dari pesawat bersama para menteri dan pejabat penyambut. Kita menyambut dengan tarian lokal Betawi dan juga Abang None. Namun tidak hanya Pemprov DKI, kami juga berkolaborasi dengan pemerintah Banten. Pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi masih berkaitan dengan rangkaian kegiatan KTT ke-43 ASEAN sesaat lagi.